Dan pemirsa, kita akan langsung membahas terkait dengan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung genap sepekan penuh, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di sejumlah daerah, bersama dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Ansy Lema, politisi PDI Perjuangan, Ujang Komarudin, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, dan Rizky Aljupri, politisi PAN. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah baik, Mbak Soza, Bapak-Bapak. Baik. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, menarik untuk membahas terkait dengan judul yang diangkat pada dialog kali ini ya. Tapi kita akan bahas segi generalnya sedikit dulu ya, menyinggung terkait dengan gelombang aksi demonstrasi dari teman mahasiswa yang berlangsung hari ini genap satu pekan penuh, berkobar dari satu kampus ke kampus lainnya. Saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita lihat gelombang aksi yang sudah meluas dan bertahan selama sepekan ini, apakah bisa dikatakan ini menjadi suatu bukti nyata bahwa fenomena terkait dengan adanya sumbatan aspirasi ini benar-benar terjadi karena sepertinya respon yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup sehingga masih terus berkobar hingga saat ini? Ya, saya sih melihatnya ini fenomena demokrasi tumbuh ya, demokrasi hidup, demokrasi berjalan. Artinya semua atau setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapatnya di muka umum, termasuk adik-adik mahasiswa. Tetapi memang saya sudah mengingatkan ya sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu ketika awal-awal saya muncul sebagai pengamat dulu, sekitar tahun 2016-an akhir gitu, saya mengatakan ya kalau misalkan tidak ada check and balances, tidak ada kekuatan penyeimbang di parlemen, maka publik ataupun rakyat ataupun kekuatan mahasiswa, buruh dan lain-lain atau kita kenal dengan civil society, itu akan mencari bentuknya sendiri, akan melakukan katakanlah ya kritik-kritik di jalanan. Ya ini karena kan tadi ada sumbatan atau ada persoalan di parlemen sendiri yang dianggap oleh publik belum menjadi representasi bagi kepentingan masyarakat. Kan di situ. Karena bagaimanapun kita harus akui gitu ya, dampak dari geopolitik dunia ini ya terdampak ke semua negara termasuk ke Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Dan tuntutan-tuntutan itu menjadi sesuatu yang menurut saya ya yang sehat saja, yang baik saja untuk mengingatkan pemerintah, untuk mengingatkan kita semua bahwa ya mengelola negara, mengelola pemerintahan itu betul-betul harus dijalankan dengan baik. Ya tadi di-spill ya oleh BTV dalam penjelasannya yang mengatakannya terkait dengan program-program prioritas Bapak Presiden yang tentu kalau ada bolong, kalau ada salah, kalau ada minus, ya tadi harus diperbaiki, harus dievaluasi. Kita tahu misalkan MBG sudah 1,5 tahun, masyarakat berteriak, gitu, masyarakat mengkritik, ya akhirnya baru sekarang Pak Presiden tadi yang mengevaluasi secara total, mengganti pimpinannya termasuk katakanlah tanda kutip ya, menyikat ya pimpinan bagian yang lama yang korupsi. Itu sudah bagus karena itu menjadi tuntutan. Tetapi tadi publik melihatnya sangat lama sekali gitu dari 1,5 tahun yang lalu begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah jelas ya terkait dengan MBG itu. Artinya menata, mengelola kembali agar betul-betul on the track begitu. Baik, jadi karena dinilai fungsi check and balances di parlemen tidak berjalan, maka akhirnya persoalan ini mencari bentuknya sendiri sehingga tidak salah ya jika dinilai gerakan mahasiswa yang konsisten ini merupakan bentuk dari dalam tanda kutip oposisi sejati yang ditinggalkan oleh partai politik. Nah, menarik untuk kita bahas mulai masuk nih ke dalam substansi utamanya, tetapi Bapak-Bapak tahan sejenak karena kita harus simak kumandang azan maghrib yang satu ini terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita sekarang melanjutkan kembali dialog yang tadi kita sudah mulai ya. Tadi Kang Ujang mengatakan ada persoalan yang tidak berjalan di DPR, itu fungsi check and balances. Nah, saya ingin masuk terkait dengan hal tersebut dan mengaitkannya dengan yang baru-baru saja mulai panas dibahas di ruang publik terkait dengan apa yang disampaikan oleh salah satu politisi PKB dan ini menyangkut kepada PDI Perjuangan. Nah, Bang Ansy, kita tidak lupa ya bahwa beberapa waktu lalu dari Jazilul Fawait, ini politisi PKB senior mengatakan bahwa PDIP ini harus menunjukkan sikap tegasnya, tidak abu-abu. Nah, terus boleh juga nih merespons terkait dengan informasi yang beredar karena Jazilul Fawait mengatakan statement itu keluar karena ada informasi kader PDI Perjuangan ikut turun dalam aksi demo yang berlangsung oleh teman-teman mahasiswa. Kami ingin konfirmasi Bang, apakah benar ada kader yang ikut turun dalam aksi demonstrasi tersebut dan jika ya apakah itu merupakan salah satu arahan dari partai atau ini merupakan sikap pribadi? Soza, di luar pemerintahan itu sikap yang tegas dan jelas, bukan sikap abu-abu itu. Dan PDI Perjuangan itu memutuskan pilihan politiknya berada di luar pemerintahan dan secara tegas menyebutkan memainkan peran sebagai partai penyeimbang lewat keputusan di forum tertinggi internal PDI Perjuangan yang namanya Kongres. Dan memainkan peran penyeimbang itu kami memainkan peran dua fungsi. Kami melihat jika pemerintah ini memainkan peran memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dan jika kami menilai kebijakan dan program kerja itu sesuai dengan konstitusi dan bisa menjawab kebutuhan rakyat, maka kami memberikan dukungan, memberikan apresiasi. Itulah yang kami sebut dengan memainkan fungsi sebagai mitra strategis. Namun, jika dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami melihat ada hal-hal yang perlu dikritisi, dikoreksi, maka kami memainkan peran sebagai mitra kritis. PDI Perjuangan di parlemen maupun dalam peran-peran politiknya juga memainkan peran kritis. Misalnya, memberikan kritik terhadap program makan bergizi gratis, KDMP, yang merupakan program-program prioritas, program-program mercusuar dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDI Perjuangan selama ini menghormati pilihan politik masing-masing partai politik dan membatasi diri untuk mengomentari sikap dan posisi politik masing-masing partai politik yang lain. Ya, kami juga tidak pernah mengomentari ada partai politik yang ketika Pilpres itu kalah dalam pemilu, namun pasca Pilpres bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDI Perjuangan tidak pernah mengomentari pilihan-pilihan politik masing-masing partai seperti itu. Karena itu kami memberikan catatan
kepada partai politik lain untuk tertib dan menghormati sikap politik PDI Perjuangan, karena ini sepenuhnya merupakan kedaulatan politik partai kami. Sekali lagi, berada di luar kekuasaan bukan berarti kami abu-abu. Ya, bahkan kami satu-satunya partai politik hari ini yang memainkan peran sebagai checks and balances guna menjadi kanal demokrasi yang bisa menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam proses pengawasan terhadap implementasi kebijakan politik. Baik, nah Bang Ansy, kalau memang sudah tegas bahwa posisi di luar pemerintahan ini memang bukan dianggap sebagai suatu abu-abu, tapi mungkin persoalannya lebih pemilihan katanya, penyeimbang atau oposisi. Nah, boleh diberikan penjelasan sedikit, kenapa penyeimbang dipilih? Karena kan selama ini publik tahu oposisi. Silahkan Bang. Ya, Sosa, ya para politisi ini perlu juga memiliki kedalaman literasi. Ya, kita memilih sistem presidensil dalam sistem pemerintahan kita. Dalam konsepsi presidensil tidak dikenal oposisi biner, oposisi dan koalisi, tidak dikenal hal itu. Yang perannya menegasikan, yang berhadap-hadapan dan vis-a-vis. Kita memilih sistem presidensil, dan sistem presidensil itu adalah memainkan peran secara proporsional. Dan menurut kami tidak dalam posisi secara diametral memainkan peran sebagai oposisi biner. Saya kira demikian, jelas sekali. Maka itu kami akan mengkritisi kebijakan yang perlu dikritisi karena dianggap perlu pembenahan, dan kami memberikan apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Presiden Prabowo yang on the right track. Saya kira demikian. Baik, sayang sekali memang dalam dialog kali ini menarik jika memang kita bisa mendengar langsung dari PKB ya atas apa yang sebenarnya menjadi latar belakang atau motif dari pernyataan tersebut. Tetapi tidak mengapa, sudah ada perwakilan juga nih dari koalisi pemerintah, ada Partai Amanat Nasional diwakili oleh Bang Rizky Aljupri. Bang Rizky, apakah dari PAN melihat hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh PKB, atau bagaimana sebenarnya PAN melihat posisi politik PDI Perjuangan dalam pemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Kami dari Partai Amanat Nasional tidak berada dalam posisi untuk mengomentari ranah rumah tangga partai lain ya Mbak. Tapi saya tertarik untuk mengomentari terkait rentetan aksi unjuk rasa oleh teman-teman mahasiswa yang tepat hari ini sudah 1 minggu berturut-turut. Sebetulnya kami dari Partai Amanat Nasional melihat ini hal yang positif. Karena ini adalah bukti nyata bahwa rekan-rekan mahasiswa sebetulnya memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap isu-isu aktual yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan jika kita perhatikan, isu-isu yang diangkat oleh rekan-rekan mahasiswa dalam setiap demonstrasi itu sangat terfokus pada isu-isu yang sangat substantif. Misalnya contoh terkait tata kelola MBG, lalu program Kopdes, dan juga misalnya tata kelola pemerintahan sekarang. Bagaimana terkait misalnya terakhir ada undang-undang polisi yang baru disahkan. Jadi kami melihat ini adalah sebuah bagian dari dinamika berdemokrasi yang justru menjadi bukti nyata bahwa demokrasi kita sudah jauh lebih matang sekarang. Dan teman-teman generasi muda yang disebut Gen Z itu yang sering selama ini dianggap kurang memiliki kepedulian karena asik dengan dunianya sendiri, asik dengan gadgetnya sendiri, itu membuktikan bahwa sekarang mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu yang aktual, dan mereka ingin menyuarakan aspirasi mereka di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami dari Partai Amanat Nasional melihatnya hal yang positif, Mbak. Baik, memang ini menjadi suatu bukti nyata ya, demokrasi itu masih hidup dan terus dikritisi oleh masyarakat. Nah, kemudian saya ingin masuk, baik, Bang Ansy. Ya, saya kira PDI Perjuangan sepenuhnya mendukung ya kritisisme gerakan mahasiswa, dan kami yakin bahwa gerakan mahasiswa ini merupakan gerakan moral atau moral force, dan betul-betul digerakkan karena memang mereka memiliki kesadaran kritis. Dan kita tahu bahwa aksi mahasiswa ini tentu tidak lahir dari ruang kosong. Ada konteks latar belakangnya. Dan kalau kita lihat ini semacam sebuah teori gunung es ya, yang sering kita sebut bahwa ini apa yang tampak dalam puncak, bahwa aksi demonstrasi mahasiswa itu berangkat dari keresahan, ketidakpuasan, dan juga krisis kepercayaan terhadap
praktek penyelenggaraan kekuasaan negara. Ya, mahasiswa secara kritis memberikan evaluasi terhadap program-program pemerintah dan mereka bicara itu secara sangat fasih. Salah satunya adalah menyangkut bagaimana tata kelola MBG dan manfaatnya bagi masyarakat di desa-desa dan juga koperasi Desa Merah Putih. Dan saya kira memang hari ini kondisi bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Indikator yang utamanya adalah bahwa memang kondisi ekonomi bangsa kita dalam kondisi yang sulit, ya. Rupiah terus mengalami pelemahan, daya beli juga menurun, dan ketika rupiah mengalami pelemahan, maka yang terjadi adalah inflasi berdampak kepada sektor produksi, konsumsi, distribusi, transportasi, dan ini efeknya kemana-mana. Dan persis di sana mahasiswa tampil sebagai intermediate aktor yang menjembatani komunikasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dan pengambil kebijakan. Jadi fungsi mahasiswa itu adalah sebagai intermediate aktor untuk mengartikulasikan dan mengamplifikasi aspirasi rakyat. Saya kira demikian. Baik, setuju Bang Ansy ya. Nah, memang karena ini penting untuk kita bahas agar meredam terkait dengan ketegangan politik yang ada, bukan justru membiarkan ketika ada isu mau semakin membakar api yang sudah ada. Oleh karena itu kita akan bahas lagi pemirsa, usai jeda yang satu ini tetaplah di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Mari rakyat semesta lepas hasrat berpesta, semesta berpesta. Aduh. Kenapa, Tif? Ini gue puyeng banget, Nggi. Sampai sekarang gue masih belum nemuin sekolah si Ade. Mana bentar lagi udah mau masuk sekolah. Ih, lo belum tahu. Pemerintah itu udah ngeluarin syarat penerimaan SPMI tahun ajaran baru ini. Masa, Nggi? Di mana? Sini bentar, gue kasih tahu infonya. Nih, lo bisa cari di berita1.com. Ini semuanya lengkap loh. Lihat nih, dari tanggal pendaftarannya, berkas-berkas yang lo harus siapin. Nah, itu penting tuh. Nah, sama akhir pendaftarannya, lo harus catat nih, jangan sampai lo ketinggalan. Nggak perlu bingung mengenai jadwal sistem penerimaan murid baru Jakarta tahun ajaran 2026-2027. Akses beritanya di berita1.com. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Kali ini saya ingin perspektif dari pengamat politik. Kang Ujang, kalau dilihat ya, tadi kan konteksnya kita sempat menyinggung ya pernyataan yang disampaikan oleh politisi PKB. Nah, saya ingin Anda memberikan analisa Anda terkait dengan mengapa atau motif apa sebenarnya yang ingin disampaikan, yang dibawa oleh politisi PKB terkait dengan pernyataan tersebut dan seberapa berbahaya pernyataan tersebut, substansinya, tudingannya sangat keras disampaikan di tengah ketegangan yang ada saat ini. Ya tentu perlu mengkonfirmasi secara jelas ya kepada beliau gitu, Pak Jazilul Fawait, terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Ya kalau saya menganalisanya mungkin ya PKB gitu mungkin saja menilai, ya mengamati dan bisa jadi menemukan ada indikasi-indikasi pergerakan-pergerakan mungkin dari teman-teman PDIP gitu dalam konteks gerakan mahasiswa itu.
Itu kan bisa jadi seperti itu kan kalau benar apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan gitu. Tetapi apapun itu kan tadi sudah dapat penjelasan dari Bang Ansy ya bahwa PDIP sangat jelas, sangat clear ada di luar pemerintahan. Jadi ya seandainya misalkan ada yang ikut demo dari kader PDIP ataupun katakanlah ikut dalam konteks partisipasi ya mendorong gerakan mahasiswa, ya mungkin saja karena tadi jawabannya pun sudah ada korelasinya. Tetapi saya melihat gitu ya bahwa apapun itu pemerintah mesti bersyukur ya, mesti senang juga, mesti bangga juga ketika masih banyak rakyat, masih banyak mahasiswa yang mengingatkan tentang tata kelola pemerintahan agar betul-betul apa yang ingin dilakukan oleh Pak Presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Kan punya cita-cita, gitu, punya program prioritas, punya program quick win, itu kan harus betul-betul dieksekusi dengan baik. Nah, misalkan persoalan MBG itu kan juga hasil kritikan-kritikan dari masyarakat, hasil kritikan dari publik, sehingga kita temukan ada korupsinya. Lalu juga misalkan Kopdes Merah Putih juga, itu juga kan tiba-tiba misalkan ada pengadaan mobil ya dari India gitu, Herindra. Itu kan juga sekarang dikritik oleh publik, kok tiba-tiba ada seperti itu. Baik. Ya hal yang wajar jika publik atau mahasiswa menanyakan terkait dengan persoalan-persoalan itu, karena bagaimanapun tadi mahasiswa sangat sayang kepada bangsa ini, mahasiswa juga sangat cinta kepada pemerintahnya, maka disitulah ada katakanlah kekuatan yang mengontrol, yang mengawasi jalannya pemerintahan, yaitu dari kalangan teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Baik, nah kalau begitu saya ingin konfirmasi terkait dengan soliditas dari pemerintahan ya, koalisi pemerintahan sampai dengan saat ini di tengah segala pekan penuh kita lihat gelombang aksi bergelora dari satu kampus ke kampus lain. Mas Rizky, apakah memang ada dinamika baru yang terjadi yang arahnya kepada mengganggu soliditas pemerintahan dalam menjalankan program kerja di tengah situasi yang memanas ini? Saya bisa pastikan tidak ada, Mbak Soza. Dan juga saya sedikit memiliki pandangan yang berbeda dengan Bang Ansy. Karena narasi krisis yang saat ini dicoba dilemparkan kepada pemerintah yang sedang menjalankan program-programnya itu tidak ada sama sekali. Saya melihat bahwa generasi muda atau teman-teman mahasiswa itu betul-betul objektif mencoba menyampaikan aspirasi mereka terkait hal-hal yang mereka anggap itu belum benar dan perlu dikoreksi. Tapi ketika ada hal-hal yang mereka anggap sudah sesuai dengan koridor, misalnya contoh, selama 2 tahun, hampir 2 tahun pemerintahan Pak Presiden Prabowo, teman-teman mahasiswa melihat bahwa di sektor ketahanan pangan dan ketahanan energi, pemerintah melakukan great job, tugas yang sangat baik. Bahkan ketika situasi geopolitik sedang memanas, pemerintah berhasil mempertahankan ketersediaan dan juga keterjangkauan bahan pokok dan juga bahan bakar minyak, walaupun sampai akhirnya setelah 4 bulan baru dinaikkan bahan bakar yang non-subsidi. Generasi muda, rekan-rekan mahasiswa pun mengapresiasinya. Jadi ketika mereka turun ke jalan untuk secara spesifik memprotes beberapa area yang mereka anggap belum dijalankan dengan baik, itu bukan berarti sedang terjadi krisis ataupun sedang terjadi ketidaksolidan di tengah roda pemerintahan, tidak. Itu sesederhana memang mahasiswa, rekan-rekan muda melihat ada sesuatu yang belum benar, mereka coba suarakan. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Pak Presiden mendengarkan. Ini yang perlu saya garis bawahi. Pak Presiden mendengarkan keluh kesah dan juga aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa. Ketika MBG ini terusan dikritisi, maka Pak Presiden mendengar untuk melihat apa yang perlu dikoreksi. Baik. Boleh ditanggapi, Bang Ansy, tidak ada krisis. Bagaimana nih? Ya, ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan. Yang pertama bahwa PDI Perjuangan sama sekali tidak terlibat dalam pengorganisasian atau mengorganisir memobilisasi mahasiswa untuk turun ke jalan atau melakukan aksi demonstrasi. Yang dilakukan oleh mahasiswa ini murni bergerak dari kesadaran kritis mereka, dari idealisme mereka, dan juga mereka bergerak secara independen dan otonom. Yang kedua, melabeli kelompok-kelompok kritis seperti mahasiswa ditunggangi oleh kelompok tertentu, dibiayai oleh kelompok tertentu, ya. Ini adalah cara-cara model rezim totaliter Orde Baru
untuk mengalihkan substansi persoalan. Jadi mestinya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa menangkap apa substansi kritik ataupun juga aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, sehingga kemudian bisa ada langkah-langkah konkret untuk bisa menghadirkan solusi yang tepat. Yang ketiga, krisis yang saya sampaikan itu terkait dengan sebenarnya kenapa mahasiswa hari ini turun ke jalan, karena berangkat dari krisis kepercayaan terhadap beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah atau kabinet ini. Ya, kita tahu misalnya dengan anggaran 335 triliun, ini merupakan program mercusuar, bahkan program strategis nomor 1, tetapi ujungnya itu syarat dengan rent seeking politician and bureaucrats. Dan apa yang terjadi dalam program makan bergizi gratis, ya, ataupun catatan yang diberikan oleh mahasiswa, sebenarnya mahasiswa inginkan agar fiskal itu digunakan secara tepat, ya, dialokasikan, distribusi kesejahteraan dan keadilan itu harus tepat. Saya kira demikian catatan mahasiswa. Baik, krisis kepercayaan yang menjadi garis penting ya, karena memang ini sepertinya menjadi akumulasi. Banyak pihak yang mengatakan ini akumulasi, bukan karena hal yang terjadi dalam beberapa waktu yang baru terjadi saja. Nah, boleh diberikan tanggapannya Bang Rizky terkait dengan ini tuh krisis kepercayaan dari mahasiswa yang diwakili oleh masyarakat juga. Kalau saya dari Partai Amanat Nasional melihat lagi-lagi ini sebetulnya bukan terkait krisis kepercayaan ataupun krisis lain-lainnya, Mbak Soza. Ini murni bahwa memang mahasiswa melihat bahwa ada hal-hal yang perlu dikoreksi, hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah, dan mereka memilih saluran jalur turun ke jalan. Tapi kalau kita melihat secara objektif, selama 1 minggu terakhir, hampir seluruh kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa berjalan tertib. Dan juga aspirasi mereka dapat tersampaikan dengan baik dan menjadi self-correction bagi pemerintah. Dan saya melihat lagi-lagi Partai Amanat Nasional betul-betul mengapresiasi tindakan Pak Presiden dan juga Pak Wakil Presiden, di mana Pak Wakil Presiden kemarin menerima sebagian rekan-rekan mahasiswa di kantornya untuk mendengarkan secara langsung sebetulnya apa yang menjadi keluh kesah dari rekan-rekan mahasiswa. Dan kalau misalnya kita perhatikan hampir setiap isu itu selalu diberikan tanggapan dan juga respon yang kami anggap sangat tepat. Contohnya misalnya banyak bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengeluhkan terkait nilai kurs rupiah yang terus melemah. Akhirnya Pak Presiden merespon, dan sudah 2 minggu terakhir dari Bank Indonesia mencoba menaikkan suku bunganya untuk mengerem laju pelemahan rupiah. Ini sebagai bukti nyata bahwa pemerintah mendengar dan jadi menjawab, merespon itu satu yang penting, tapi di saat yang sama tindakan kinerja yang terbaik itu perlu dilakukan. Nah, saya juga mengamati Mbak Sosa, sebenarnya kan yang demo itu kan bukan hanya kalangan mahasiswa yang kritis terhadap pemerintahan Pak Prabowo, ada juga mahasiswa-mahasiswa, kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung kan program-program presiden. Saya lihat di Patung Kuda itu banyak juga yang mendukung program presiden. Artinya ini terbuka ya demokrasi, ketika ada kekurangan, kelemahan, minus di sisi pemerintah, ya itu tugasnya katakanlah masyarakat termasuk mahasiswa untuk mengkritisi. Tapi di saat yang sama juga ketika dianggap katakanlah program Bapak Presiden itu bagus gitu ya, perlu dievaluasi, ya pendukungnya juga banyak. Katakanlah untuk tadi turun ke jalan. Jadi ini adalah dinamika demokrasi yang harus kita lihat sebagai hasanah ya, bahwa kita ini sudah semakin dewasa, sudah semakin baik. Yang penting bagaimana demonstrasi ini dikelola dengan baik agar tidak terjadi katakanlah kejadian-kejadian, kerusuhan-kerusuhan yang tidak diinginkan. Jadi sudah tepat kalau saat ini gitu ya, gerakan mahasiswa itu aman, damai, tertib, dan menyuarakan tuntutannya dengan cara-cara yang smart begitu. Baik, nah Mbak Sosa, ya silakan Bang Ansy. Ya Mbak Sosa, yang diharapkan publik dan juga mahasiswa dari pemerintahan ini perlu adanya sense of crisis dan sense of urgency. Sehingga kemudian pesan yang disampaikan oleh para mahasiswa lewat demonstrasi-demonstrasi ini itu betul-betul bisa ditangkap oleh pemerintah. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Tentu yang diharapkan adalah bahwa kritik,
koreksi, diskursus ataupun dialog di ruang-ruang publik ini akan bermuara pada perbaikan kebijakan dan juga perbaikan kinerja yang bisa menjawab apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi publik. Ya, pertanyaan sederhananya, apa yang konkret berubah setelah mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Kebijakan mana yang diperbaiki? Persoalan mana yang diselesaikan? Dan apa langkah-langkah korektif yang dilakukan oleh pemerintah? Sehingga kemudian before dan after itu terlihat oleh publik, oleh rakyat, dan juga oleh para mahasiswa ini. Baik, nah Bang, kalau bicara bentuk konkret, saya ingin tanggapan PDIP juga. Sejak suara kencang kritik atas MBG ini dilakukan, pemerintah melakukan juga evaluasi. Nah, kalau untuk PDIP sendiri, cukupkah sampai di saat ini kita lihat perkembangan evaluasi yang dilakukan? Ya, terkait dengan makan bergizi gratis, itu selalu dibicarakan, dikaitkan dengan upaya mengurangi gizi buruk, malnutrisi, dan penekanannya kepada kantong-kantong kemiskinan. Jika demikian paradigmanya, mestinya prioritas utama program makan bergizi gratis ini diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Misalnya, kepada daerah-daerah yang masuk kategori 3T. Nah, ini yang harus menjadi prioritas utama misalnya. Yang kedua, dalam hal tata kelola, transparansi, aspek higienis, ya, dan juga kita berharap MBG ini akan mendistribusikan kesejahteraan dan keadilan, terutama memberikan dampak multiplier effect kepada para petani, peternak, dan nelayan kecil dan tradisional. Sehingga tidak hanya memberikan manfaat kepada pengusaha menengah ataupun juga pengusaha besar. Nah, kan kita tahu bahwa MBG itu kan butuh beras, telur, daging, ikan, ayam. Nah, bagaimana? Baik. Hal-hal ini itu bisa berdampak ya kepada para petani, peternak, dan nelayan kita. Ini yang menjadi PR. Baik, nah itu salah satu contoh ya, apalagi MBG juga menjadi benang merah dari semua substansi tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dan juga aliansi masyarakat melakukan demo dalam sepekan penuh ini. Terakhir kepada Bang Rizky Aljufri, bagaimana tanggapan dari PAN, apalagi kalau kita lihat ternyata banyak juga kritik-kritik yang disampaikan, ini juga dilampirkan data-data yang valid. Apakah sebagai koalisi pemerintah, PAN siap untuk mengajukan, memberanikan mengambil posisi diri sebagai yang membuka omongan untuk bisa mengkoreksi suatu kebijakan, walaupun itu memiliki konsekuensi secara politik? Tentu Mbak Soza, Ketua Umum kami Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan, itu juga salah satu tugas utamanya adalah untuk memastikan program MBG ini berjalan dengan baik dan juga tertib. Yang sempat ramai akhir-akhir ini bahwa ada kebocoran yang kurang lebih diestimasikan sebesar 1 triliun per bulannya, itu juga disampaikan langsung oleh Pak Zul dalam rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Bidang Pangan. Jadi pada intinya ingin saya sampaikan adalah Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung pemerintah Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran itu sangat terbuka menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, baik itu rekan-rekan mahasiswa, civil society, untuk menjadi penyambung lidah terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap belum sempurna. MBG menjadi contoh yang baik, di mana Pak Zul sebagai Menko Pangan ingin memperbaiki tata kelolanya. Dan kita melihat bukti konkretnya. Selama 1 bulan ke depan, selama masa libur musim anak sekolah, itu semua SPPG diliburkan terlebih dahulu sambil dilakukan koreksi-koreksi dan juga perbaikan manajemen di internal SPPG. Jadi sebagai bukti konkret bahwa pemerintah mendengarkan, pemerintah melakukan koreksi, dan tujuannya baik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, nah terakhir Kang Ujang, jika pemerintah tidak bisa lebih bijak lagi dan tidak bisa melakukan langkah yang tepat ya atas semua aspirasi yang disampaikan, apa sih konsekuensi yang paling berat menanti di depan jika ternyata gelombang ini masih terus berlanjut? Silakan singkat saja Kang Ujang. Ya, tadi ada distrust ya, agak ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Jadi ini jangan sampai terjadi. Tapi saya punya keyakinan lah, pemerintah punya niat baik, punya keseriusan, ya buktinya tadi MBG pun ya pelaku korupsinya langsung ditangkap gitu. Bahkan tersangkanya makin bertambah. Jadi saya melihat tadi ada sisi kekurangan, ada sisi minus, ada sisi problematika, maka Presiden mengambil tindakan itu. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi perlu lebih sensitif lagi dalam
katakanlah menanggapi aspirasi dari kalangan atau teman-teman mahasiswa. Baik. Seperti itu Mbak Sosa. Baik, terakhir Bang Ansy, PDIP apakah juga akan mengumpulkan terkait dengan aspirasi ini dirangkum lagi dan akan memainkan peran yang lebih real mungkin dan kita bisa ukur secara parameter real bagaimana Bang? Ya, kami akan mengoptimalkan peran sebagai partai penyeimbang, melakukan peran sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Harapan kami, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi pemerintahan yang solid dan bisa bersinergi untuk fokus mengukir prestasi, buat legacy dengan cara menghadirkan solusi yang berdampak konkret dalam menyelesaikan persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian, Sosa. Baik, kita kawal bersama bagaimana pemerintah bergerak cepat dan tepat untuk menjawab segala keresahan yang muncul ke permukaan dari gelombang aksi yang kita lihat selama sepekan pekan ini. Terima kasih untuk dialog yang disajikan Bang Ansy, Mas Rizky dan juga Kang Ujang. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Sosa.